Tes satu tes tes satu. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gak bakal lanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Overlord season 4 episode kedua, kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu Ains Ains kan tuh. Jadi si Ains itu mulai membangun negaranya dia itu namanya apa ya? Bukan Azarik, apa ya? Negara penyihir ya kalau nggak salah, negara penyihir, dan ya ada banyak masalah di, ya jelas banget ya, ngebangun negara itu juga susah. Dan permasalahannya itu salah satunya salah satunya sih banyak, kayak istilahnya kayak para warganya itu nggak percaya sama Ains, terus petualang atau guild petualangan itunya itu nggak berjalan dengan baik karena semua tugas guild itu sudah diambil alih sama Ains ya oleh undeadnya gitu. Dan apa tuh namanya, persediaan makanan juga sudah mau habis kayak gitu kan. Jadi banyak banget masalah yang sedang dihadapi negara penyihirnya Ains sekarang kayak gitu. Dan kemarin dia berusaha untuk mencari tahu lah nih gimana nih cara gue bisa membenarkan negara ini gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tadi salah satunya itu adalah menjadikan guild itu apa tuh namanya, merubah tugas guild di dalam guild yang di negaranya dia itu di Erantel ya. Itu dengan apa tuh namanya, itu petualang itu menjadi orang yang mencari hal-hal yang misterius, atau kayak sebagai mungkin kayak penjelajah yang mencari gitu loh, istilahnya penjelajah yang mencari misteri-misteri dunia gitulah bahasanya. Dan ditambah dengan menyebarkan, istilahnya kayak menyebarkan nama baik, dan apa tuh, menyebarkan nama baik daripada negara Erantel ini atau negara penyihirnya si Ains ini, di mana negara ini tuh istilahnya tetap petualang itu ya baik-baik ke warga yang lain gitu, karena Ains sendiri kan monster ya, maksud gua bukan monster sejauhnya ya, istilahnya kan kayak undead gitu kan. Jadi itu nggak bisa bersosiasi dengan manusia biasa gitu loh jatuhnya. Jadi kayak orang pasti bakal langsung takut duluan. Makanya petualang inilah sebenarnya yang menjadi apa namanya, em, negosiator lah bahasanya ya, negosiator untuk mungkin setiap petualang dan lain-lainnya saling bekerja sama, saling memberikan informasi dan lain-lainnya, sambil apa tuh namanya, agar negaranya itu bisa bersosialisasi juga lah bahasanya kayak gitu. Em, dan petualang ini, jadi saya tugas petualang itu berubah lah sekarang, dimana awalnya coba kayak melindungi dan istilahnya kayak mengambil loot-lootan kayak gitu kan, tapi sekarang tugas itu udah diambil sama undead. Jadi tugas petualang sekarang ya lebih ke arah sana kayak gitu. Dan satu lagi itu adalah yang teknologi dari kepada Nazarek itu nggak boleh keluar. Jadi mau nggak mau ya tadi istilahnya orang-orangnya yang di dalam kota itu harus berpendidikan. Makanya mereka itu awalnya memutuskan nggak usah pakai pendidikan kan, si siapa tuh ya, si Ains, tapi akhirnya menggantinya dengan panti asuhan. Jadi anak-anak yang nggak punya orang tua dan janda-janda yang suaminya hilang dalam perang itu bisa tinggal di sana, bisa bekerja dan tinggal di sana, dibayar sama negara gitu, masih Ains. Dan salah satu hal yang terbesar adalah bawahannya Ains, di mana kayak atau Albedo, terus pokoknya semua bawahannya itu yang penjaga lantai dan lain-lainnya itu pada ngelihat manusia itu jadi kayak makhluk rendahan gitu. Jadi ya agak susah untuk bisa mengubah perspektif itu loh istilahnya kayak gitu. Makanya PR-nya Ains masih banyak nih untuk negaranya dia gitu. Nah, gue penasaran gimana cara dia untuk bisa apa namanya, mendevelop negaranya ini. Mungkin satu satunya kan apa namanya akan diperlihatkan Ains itu mendevelop negaranya dan sambil mempengaruhi negara-negara sekitarnya mungkin ya. Tapi ya gue penasaran banget kayak gimana. Langsung aja kita mulai ya untuk episode keduanya kayak gitu. Oke, episode kedua kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Nah, ini Ain ya, Ulbert. Oh ya, dia bilang kayak Utopia kan, yang jenius abadi. Hmm. Ngapain lagi sih mate-nya? Oh, dia pengen bukain ya. Oh ya, ini kan Utopianya dia kan. Oh, dia pengen gunain dunia yang kayak game waktu itu loh. Ya menguasai dunia kan.
Ya, salah paham dia. Eh, seperti biasa ya. Asus aja. Oke, pening. Apa pening? Wow, gila. Gue tuh selalu denger lagu opening gak sih dah. Setelah gue ngeliat trailer lagu enak anjir. UXT ya, biasa. Oke. Wah, Cloud sama si yang biru tuh gue lupa namanya. Ini Rainer sama rajanya. Oh, ini si siapa namanya gue lupa nih yang kekaisaran. Oke, ini wow, ini mungkin karakter baru ya. Wow, ini naga yang mana nih? Ah, yang sebelumnya kali ya? Ini season 2. Wow. Wow. Visualnya bagus sih. Kayak lagu kebangsaan gitu anjir openingnya. Ini siapa ya? Oh, Tolbedo. Oh, itu si ini. Aduh, Octopus Octopus kan tuh. Saya Topus apa sih? Wah, gila gue enak banget aja persis kayak openingnya enak bagian refnya itu loh. Apalagi kalau di trailer itu kayak malah jadi kayak epic banget aja trailernya karena lagunya itu. Nah, keren anjir. Oh, ini Rainer Hime ya. Ini Cloud. Ini siapa namanya yang kanan ini ya? Aduh lupa gua. Yang suka sama si Momon, Momon anjir. Momon kan namanya ya? Momon sama iya Momon Momon. Yang suka sama Momon yang kanan. Siapa namanya ya? Evil Eye apa Evil Eye namanya ya? Jadi dia punya ya membangun ini ya, panti asuhan. Oke. Hmm. Itu yang masa lalunya yang pas dia ditemuin sama si Hime ya. Evil Eye. Cenderung ya, makanya kan dia menghindari hal itu ya. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul pasti bisa meniru hal ini. Oke. Bagus bagus bagus. Piwa. Oh, Branson itu yang ini ya, yang biru itu bukan sih? Rambut biru. Baju biru apa rambut biru sih gue lupa. Yang temannya Cloud sama yang komandan yang udah dead season 3. Hmm. Wah. Ya, gak malam kan itu maksudnya. Dia, aduh, astaga. Runner ini saya intensi dia itu kayak Yandere gitu loh. Dia tuh ngelihat Cloud itu jadi kayak
kayak alatnya dia gitu loh. Ya, malu si Cloud. Endora siapa ya? Gagaran dan Tia. Jalbabo, mereka udah mati. Banyak daya hidup. Oh ya, dia ada satu orang yang bisa ngebangkitin juga kan? Yang kata dua orang itu yang ngelawan Albedo itu yang kata nanti diselamatin Momon. Nah itu dia yang pas dia mulai suka sama Momon. Padahal orangnya sama anjir. Raja penyihir sama Momon tuh orangnya sama gitu. Oh ya. Ya karena dia kan manggil yang itu kan. Oke. Babro. Babro itu yang ini ya yang kata waktu itu nyerang nyerang negara desanya siapa tuh yang dua orang itu gue lupa. Yang waktu diselamatin pertama kali sama Ainz terus akhirnya dikalahkan. Raven ini yang ini ya. Raven ini yang lari waktu pas perang itu. Mm-mm. Dan mungkin takut kali ya. Makanya kabur misalnya atau sembunyi. Jadi si Raven itu kayaknya nggak tahu kemana setelah season 3 yang perang itu. Iya. Karena mungkin dia takut kali ya. Dan si siapa tuh namanya si Babro itu istilahnya yang waktu nyerang desa yang pertama kali Ain selamatin, gue lupa nama desa apa. Itu apa tuh namanya Sekarat kayak sekarang. Hmm. Zanak ya namanya ya. Entah kenapa si Zanak ini kayak capable gitu loh orangnya. Entah kenapa ya maksud gue. Kayak apa ya? Kayak di season sebelumnya pun gue pikir dia tuh kayak nyebelin gitu loh. Tapi ternyata orangnya capable gitu loh. Utusan diplomatik dari negara penyihir telah tiba. Ya utusan diplomatik ini kayaknya si Albedo ya kayaknya ya. Sampai kau mati. Oke. Ya karena dia kan pengen bersama Cloud sampai akhir gitu loh istilahnya. Itu intensi dia, tapi ya oke, itu udah nggak mau itu lagi. Soalnya Albedo kan pengen ke apa tuh? Soal Albedo kan pengen ke apa? Pengen ke kerajaan kan, ke ST S Retais apa sih namanya? Esretize apa sih? Lupa gue nama negaranya anjir. Nama kerajaannya. Ada pokoknya kerajaan nama kekaisaran. Kekaisaran itu yang sama Gilgamesh itu mirip-mirip kayak Gilgamesh itu. Kalau ke kerajaan itu yang El Retize yang ada si Rainer Hime ini. Oh, dia latihan terus nih ya.
Hmm. Oh, mantan tingkat. Oke, ada main tuh Vertukov. Oke, itu karakter baru nih ya. Gaz Gazev. Hmm. Oh, ini Brain ya, namanya Brain ya. Yang ngumpulin anak yatim itu. Madu. Gila. Oh, ini yang ini ya utusannya. Albedo feeling gua. Iya Albedo cuy, karena Albedo kan bilang kalau misalkan dia tuh yang ke kerajaan untuk ngurusin apa tuh namanya ngurusin apa? Gue lupa namanya. Ngurusin persediaan kalau nggak salah. Nah gue nggak tahu tuh rencananya Albedo untuk ngurusin persediaan itu kayak gimana. Dia mau ngapain gitu loh ke kerajaan gitu ke Re Re ya namanya Re STZ. Re RT STZ bener. Zanak Valiant. Des Cavalier. Calevedono. Gila. Iya kan bener. Tangan kanan Paduka Eins Own Gun. Albedo sama. Wah, gila. Albedo. Cakep banget emang Albedo ya. Gila. Ya bener Albedo kan dia Albedo pengen ke Re STZ kan. Siapa lagi nih? Yang bisa membuka masa baru. Utusan Albedo sama diplomatik. Wah. Terus sana dia ya anjir. Bener siapa sih anjir? Dia salah satu keluarga kerajaan kah? Baron Mosteras Philip Dayton. Philip ya. Oh, gue pikir bukan kerajaan dia itu kayak anggota Baron ya kayaknya ya. Philip ya ini karakter baru kayaknya ya. Dari di antara negara penyihir dan kota kerajaan. Hmm. Yang bunuh kakakmu, yang bunuh kakakmu. Bentar, kakaknya siapa anjir? Nanti entar kakak ini siapa? Ini keluarga siapa sih? Yang Babro itu bukan keluarga kerajaan kan? Ini anggota Baron atau mungkin nih Gazev? Keluarga Gazev kah? Ini adiknya Gazev kah? Gue lupa aja nama 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 keluarga pada susah-susah aja gimana mau ngapalin.
Ini keluarga Gazev ya? Mungkin kalau tahu bisa komen di bawah aja ya. Gue lupa nih keluarga siapa anjir. Dia bilang kalau kakaknya itu meninggal waktu perang. Apa di keluarganya si Gazev ya? Komandan Gazev. Pesta Darsa. Rumah nyonya yang baru saja aku kenal. Rumah nyonya siapa? Uang imbalannya gimana? Tak perlu. Privasi karena memiliki prospek bagus masa depanku. Siapa? Iya, iya. Mereka punya aset yang lumayan banyak. Hilma Sigunes. Siapa Hilma? Hilma Sigunes sebentar. Aduh anjir lupa banget kok nama-nama orangnya anjir sumpah deh. Oke, ini ya. Oh, karakter baru nih ya kayaknya ya. Nah, ini Hilma Sigunes ini kayaknya nih. Yang pernah muncul di trailer ini ya. Pewaris baru ataupun menjadi ahli waris. Nutur mereka. Oke. Ini Hilma ya berarti ya. Entah kenapa feeling gue itu sih mereka yang bodoh. Oke. Jadi si Philip ini kayaknya gila aja tergoda bodoh banget aja. Udah fix ini kayak bakal dimanfaatin ya orang aja sama apalagi si Albedo kan dia tuh ngeliat manusia itu kayak kayak sampah gitu loh. Dan dia bisa tahan gitu loh. Ya udah actingnya jago sih. Serang diri. Anjing milik. Oh, kayak dia udah marah tuh kayaknya. Jreng. Iya karena sih itu main megang-megang aja kan. Dan dia tuh sebenci sama manusia gitu loh. Jadi dia acting gitu. Para mangsa. Ini siapa sih Hilma ini karakter baru ya? Gila langsung aja tentang pernikahan. What the fuck gitu loh. Literally baru ketemu 2 kali anjir. Oh, gue inget Hilma ini yang ini, Hilma ini yang oh kamu bener kan si Albedo. Hilma ini yang anggota 12 itu atau gue lupa namanya. Anggota yang 12 itu. Aduh, gue lupa anjir. Ya bukan sih anggota yang 12 aduh gue lupa. Pokoknya di season 3 enggak salah. Season 3 atau season 2 ya? Season 3 enggak salah. Season 2 deh.
Iya, ini Hilma itu yang waktu itu yang kata 12 12 apa gitu gue lupa. Oke, ini dia ya. Macam-macam persediaan ke negara penyihir. Kami mengerti. Jual dengan harga yang sesuai. Bisa apa kekurangan makanan akan melanda kerajaan di masa depan. Kerajaan itu maksudnya ini ya. Kerajaan siapa nih? Oke, endingnya nih ya. Endingnya sih gue dengerin sih, udah dengerin endingnya. Visualnya tetap kayak seperti yang sebelumnya mungkin ya. Ya, jadi dari kayak art and end-nya mungkin ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Endingnya saya udah keluar lagu fullnya. Kalau openingnya belum anjir. Oke. Oke, ini saya lanjutannya. Wah, Rainer. Aku untuk uji pengajaran yang luar biasa. Aku memegang hadiah dari Paduka. Oh, udah kerja sama kah sama Albedo? Sama Ains maksudnya keluarga keluarga. Ains own gone ya. Satu hal yang kau inginkan. Tak ada kesenangan lain selain itu. Apakah bisa membuka hal itu? Persiapan sudah berjalan saat ini. Sebelum kami menginvasi, selesaikan. Oke. Oke, itu tadi untuk episode kedua ya dari Overlord season 4 kayak gitu. Jadi kita bakal ngulang lagi ya dari awal. Apa tuh namanya? Jadi ini kekhawatirannya Airs. Jadi yang tadi kita pikirin apa tuh namanya? Si Ains ini dia itu apa ya? Dia tuh khawatir lah, saya dia tuh bisa ngebangun negeri atau enggak, istilahnya kan kayak gitu kan. Dan apa tuh namanya? Orang biasa sepertiku tak bisa paham soal penaklukan dunia. Jadi kan dia itu mengkhawatirkan rencananya Demiurgus sama Albedo yang dimana rencana itu sudah berjalan kan sekarang, itu rencana untuk penaklukan dunia yang dimana itu accidentally dilakukan karena cuma gara-gara Ainz menaklukkan dunia ya. Seperti itu menarik. Kayak gitu doang literally, dan akhirnya si Demiurgus langsung kayak oke, kita bakal langsung ngebuat rencana penaklukan dunia kayak gitu. Jadi istilahnya itu season 1 kalau nggak salah. Dan apa tuh namanya? Dan Ain sekarang udah nggak bisa jadi rencana dia sendiri sekarang itu adalah untuk membuat negara di mana semua ras dan golongan semuanya itu berada di satu negara lah, istilahnya kayak gitu, dari orc dan bla 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 dan lain-lain. Nah, itu mirip-mirip seperti seperti waktu Yggdrasil gamenya itu waktu dulu itu loh, istilahnya dulu itu kan semua orang itu kan jadi satu gitu loh, istilahnya di apa tuh namanya di Yggdrasil itu. Dan di sini si mate-nya ini tadi kan dia apa tuh kayak maaf aku tidak kompeten dan lain-lainnya kayak gitu kan istilahnya. Dan padahal dia itu apa tuh namanya? Sebenarnya si Ice lagi mikirin hal yang lain gitu loh. Tapi si apa tuh namanya si mate-nya ini dia kan pengen bukan Gordon kan, tapi dia bukan langsung sama si Ains. Jadi kayak apa tuh namanya? Jadi kayak kesana seperti aduh gagal sebagai mate. Lucu banget tadi kan ini aja. Minta maaf terus ya. Itu soal pentingan ya. Ntar gue sambil ini ya, maksudnya ngelihat openingnya ya. Sambil apa tuh ya, sambil kita menyeleksi gitu loh, bukan menyeleksi sih jatuhnya ya. Nih jadi Ice kayak nanti kayaknya bakal perang lagi, Nah terus perangnya seperti kayak ngelawan kerajaan. Jadi kayak invasi sepertinya ya. Jadi kayak invasi gitu. Nah terus sini si apa tuh namanya si putrinya dia tuh kayak senyum gitu, sepertinya memang dia itu punya, dia tuh seperti yang di akhir episode di mana si Albedo sama si
Rainer ini kayaknya kerja sama gitu kan, kerja sama dan makanya jadi sebetulnya si Ainz ini negara penyihir yaitu menginvasi kerajaan gitu kan dan si Rainer itu kan istilahnya menyabotase dari dalam mungkin ya itu mungkin rencana yang dibilang sama dia ke yang sama Albedo itu. Nah, gua nggak tahu rencananya apa tapi itu nanti ya maksudnya nggak mungkin lah di reveal dalam satu episode tapi yang jelas kita lihat lah. Nah, terus di sini si si aduh gue lupa nih nama siapa ya? Yang kayak Gilgamesh ini nih. Nggak bisa senyum. Nah, gue nggak tahu artinya apa di sini. Mungkin nanti berikut terus sini tiba-tiba ada wolf. Ini kayak bentuknya kayak wolf gini. Sepertinya nanti bakal satu arc sendiri. Gue nggak tahu nih. Ini belum pernah muncul kayak di season sebelumnya. Berarti openingnya enak banget sih. Terus ini dia itu yang kata senseinya si Gazev, yang Mamen Gazev gitu kan. Rest in peace Mamen Gazev gitu kan. Di mana apa tuh namanya? Dia itu mantan rank admin apa begitu nama ranknya ya, yang paling tinggi lah bahasanya. Dan dia sekarang membangun perguruan kayaknya ya. Nah, terus ini kepala botak sama ini gua nggak tahu siapa. Seperti ini salah satu orang apa gitu gua nggak tahu. Terus di sini ada naga. Nah, naga ini gue juga sama sekali nggak tahu. Ini Philips. Ini Philips. Nah, Philips ini sepertinya gua bingung dia itu anggota keluarganya siapa. Soalnya tadi bilang kakaknya itu meninggal. Feeling gue itu keluarga Gazev. Jadi si Gazev ini punya keluarga dan keluarganya itu ada keluarga si Philips ini sepertinya ya. Bisa jadi gue salah. Mungkin kalau tahu bisa komen di bawah ya. Nah, ini nih anggota anggota yang lain juga tadi kan sebelumnya itu yang apa tuh namanya? Nah, ini sini orang baru juga nih yang rambut putih ini. Kayaknya sih yang rambut ini gua nggak tahu nih siapa. Ini karakter baru kayaknya. Apa mungkin pernah gue lihat ya? Siapa? Mungkin karakter baru sih feeling gue ya. Ini Ains kayak ngelawan sesuatu, terus di sini Ains kayak ngelawan monster kayak itu udah di trailer. Terus di sini si Bloodhair, sampai sih namanya? Saltier. Saltier itu kayak ngebunuh. Oh, jadi Saltier kayak dia itu kayak diutus sama Ains buat ngancurin yang kata Wolf tadi, kayaknya Wolf itu yang kayak serigala-serigala tadi. Jadi kayak dia di sini ngebantai-bantain kayaknya. Nah, terus ini tiba-tiba orang putih ini dia tuh ngelawan yang undead. Dari ini kayak feeling gue ini tuh di STZ atau di Erantel nih. Soalnya undead cuy. Nah, itu kayak kalau dari muka gue zoom kayaknya semoga bingung main itu siapa ya? Seorang rambutnya putih cuy, rambutnya putih. Apa aktor baru kali ya? Mungkin aktor baru kali ya. Nah, ini Albedo jelas ya dari DNA-nya. Terus di sini ada tembakan. Ini siapa anjir tembakan? Tanda golong ya. Kok seperti tembakan sih? The fuck? Nah, jadi pokoknya di sini ini jelas banget ini kayak anggota kerajaan kayaknya ya. Rambutnya putih. Coba kalau gue zoom, ini siapa ya? Bentar, rambutnya putih, terus karakter baru nih feeling gue. Kalau misalkan ada pasti gue tahu nih siapa. Ini Albedo. Terus, nah di kanan ini kayak dia tuh kayak robot juga terus pakai tembakan cuy, anjir the fuck. Di di isekai di fantasi ya ada tembakan anjir. Ini siapa anjir tembakan ini? Musuh nggak? Musuh kan karena dia ngelawan Albedo kan. Tembakan loh. Berarti apakah ada pemain lain mungkin? Ya feeling gue apa mungkin ada pemain lain? Soalnya tembakan sih. Soalnya gak mungkin banget kan maksud gue dunia di generasi sekarang ada tembakan maksud gue. Maksudnya dunianya si Overlord ini ada tembakan. Feeling gue itu pasti bekas tempaan dari orang yang ngerti tentang senjata cuy. Berarti artinya di sini memang apa tuh namanya? Atau mungkin ada pemain lain gak? Nah, terus ini apa namanya si Brain lagi ngelawan si apa tuh side top. Aduh, siapa nih namanya? Pokoknya yang warna biru itu yang bawahannya Ains side top pas side apa sih namanya gue lupa aja. Nah, di sini Ains lagi ngadapin si yang apa nih kayak karakter. Oh, ini kayak gue pernah tahu nih. Ini yang Dragon ya kalau nggak salah yang di season 2. Waktu itu kan gue pernah ngeliat lagi season episode pertamanya. Jadi season 2 itu awal-awal sebelum yang arc Kadal itu tuh ada satu episode di mana dia itu kayak munculin dragon terus sama yang pokoknya keluarga Slain betul kerajaan Slain itu deh. Pokoknya kan Slain ya namanya ya. Slain apa gitu namanya bukan kerajaan, Slain apa gitu. Pokoknya kayak tipikal negara keagamaan gitu lah bahasanya. Terus di situ ada naga. Terus waktu itu kayak aftermath dari season 1 di mana si Saltier itu kan diserang ya. Saltier itu kan ngamuk terus nyerang kayak semacam pasukan.
pasukan itu pokoknya akhirnya pokoknya si Saltir tuh kalah, tapi dia tuh dikasih kayak semacam kayak world item, bukan world item sih. Pokoknya si Saltir tuh kayak semacam diapain gitu, sekira dia tuh kayak lupa ingatan dan kayak linglung gitu lah bahasanya. Dan apa tuh namanya, dan sampai si Ainz tuh harus pakai world item yang banyak untuk bisa ngalahin, dan sepertinya atau mungkin si yang monster naga ini adalah orang yang waktu itu nyerang Saltier sepertinya ya. Dan dia itu yang naga itu loh, naga yang sepertinya dia tuh pemain juga. Naga itu kayak sepertinya pemain juga. Dan berarti di sini tuh si yang ini tuh pemain, ini feeling gua nih. Kayaknya ya, kayaknya sini yang naga ini kayak pemain sih. Naga negara Re-STZ. Terus di sini si apa tuh nama si Hime-nya ini dia apa tuh namanya? Si Hime-nya ini dia ngebangun panti asuhan gitu kan. Ya, jadi si Hime-nya ini ngebangun panti asuhan, dan ide panti asuhan ini baru muncul setelah Ainz di episode pertama. Apakah ini bagian daripada rencananya si apa tuh, bagian daripada rencananya si Rainer ini, atau kayak, atau ini mungkin salah satu kebaikan doang istilahnya kan, kan ini dia Hime kan, dan dia memang punya image baik gitu kan. Nah, apakah bagian dari itu? Nah, gue masih bingung lah. Soalnya baru ngebangunnya itu sekarang. Kalau misalkan dia punya hal kayak gini harusnya udah dari dulu kan. Kenapa pas banget pas si Ainz pengen bangun panti asuhan, dia juga pengen bangun panti asuhan gitu loh. Apakah itu bagian daripada rencananya gitu? Itu sebenarnya gue bingung. Lah kayak gak, kayak enggak sih ya. Harusnya. Nggak mungkin seperti itulah. Atau mungkin itu tuh bagian daripada eksperimen mungkin lah ya bahasanya. Tapi kayak nggak mungkin sih ya. Tahu nggak? Ini bagian dari punya brand. Oke, berarti bukannya. Berarti gue salah. Jadi apa tuh namanya? Ini tuh ide daripada Brand Sun, di mana Brand Sun ini tadi ya gue baru ingat. Sorry gue baru ingat. Jadi tadi si Brain itu kan ngomong kalau misalkan dia pengen mengumpulkan anak yatim dan melatihnya gitu loh untuk bisa menjadi orang yang apa tuh apa tuh namanya? Pokoknya bisa bertarung lah apa tuh, karena ya musuhnya Charing itu adalah yang Raja Penyihir itu, aka si Ainz gitu kan. Jadi si Rainer, Brain ini ya dia itu mungkin ngasih usul ke Rainer gitu kan, akhirnya untuk kebangun panti asuhan, di mana panti asuhan ini nanti bakal menjadi kayak semacam SDM besar lah untuk bisa yang namanya punya pasukan yang cukup berkualitas lah bahasanya kayak gitu kan, karena mereka dilatih sejak kecil kayak gitu, mungkin kayak gitu kali ya si Brain ini. Ya benar, si Brain, benar. Apa mereka sama mereka bisa pas banget gitu lah, Brain sama Ice itu pengen bangun panti asuhan gitu loh. Accidentally, apakah itu bagian yang bakal berguna nanti untuk cerita gitu loh maksud gua. Kayak enggak sih ya. Ini bagian daripada world building aja mungkin. Oke, udah di sini. Nah, Aindora sama ini kayaknya yang raja, betul kan, raja iblis, disebut sama mereka itu kayak iblis gitu loh. Ketua iblis, kok raja iblis sih, ketua iblis yang waktu itu katanya dia itu punya kemampuan untuk apa tuh namanya, bisa ngebangkitin itu ya kalau nggak salah. Yang Evil Eye itu loh. Evil Eye kan pernah ngomong kalau misalkan ada satu orang yang punya kemampuan untuk ngebangkitin. Yang di season 2 kalau nggak salah. Yang ketika muncul ketika si Demergas muncul itu loh. Gagaran dan Tia ini waktu itu yang kalah lawan si Demergas yang akhirnya sebelum momen muncul melawan Jadabault ya, dia si apa tuh, Demergas pura-pura jadi Jadabault, anjir. Mereka berdua dead, mereka bisa hidup kembali, tapi saat ini mereka juga kehilangan banyak daya hidup. Daya hidup itu kayaknya mungkin kayak semacam mana gitu kali ya. Mereka harus latihan untuk memulihkan kekuatan mereka apabila dia muncul kembali, bahkan untuk mengulur waktu saja sulit. Oh ya, itu maksudnya si Jada Bulk gitu loh, si Debergas. Jadi kalau sampai orang itu datang untuk mengulur waktu pun juga susah ininya kayak gitu. Sampai orang yang kau rekomendasikan datang. Maksudnya di sini si Mumun aja, Momon sama. Terus ya, dia kan si Abel ini kan suka sama si Momon kan. Ya, tapi orang itu sekarang udah di naungannya Raja Iblis kan. Ya karena dia ngelindungin Erantel. Terus apakah kamu bisa mengalahkan Raja Penyihir? Dia bilang, terus kira aku tak mungkin bisa. Mau gak mau cuma, yang mungkin yang bisa ngelawan itu cuma si Momon. Tapi Momon sekarang ada di bawah naungannya si Raja Penyihir gitu kan. Jadi saya nggak ada yang bisa ngalahin si Raja Penyihir sekarang. Nah, terus di sini dia ngomong kalau misalkan
kemungkinan bertahan hidupnya sangat rendah. Ini si Babro. Babro ini yang waktu itu nyerang desa, aduh desa apa namanya ya? Kalau bisa tahu komen di bawah desa apa gitu. Desa yang pertama kali diselamatin sama Ains. Yang di situ tuh ada yang rambutnya kayak sampai segini nih, yang cowok, terus sama ceweknya tuh yang waktu itu manggil orc kalau nggak salah, orc yang sampai ada kayak tipikal orc segeliang. Kalau misalkan lo inget, gue inget banget soalnya itu kocak banget. Jadi dia tuh kan ada dua peluit kan, satu peluit itu manggil yang orc yang kira ngebangun desa, dan kayak satu lagi belum dipakai kan. Pas dipakai itu tuh dia tuh manggil kayak pasukan orc sekitaran berapa ribu gitu, dan salah satunya itu gue inget banget ada yang zegeliang di situ. Kocak banget sumpah. Itu nah itu gue lupa nama desanya apa, dan itu kan diserang sama si Babro itu kan. Babro maksudnya anak pertama dari ya anggota kerajaan ini. Dan apa tuh namanya, Babro ini sepertinya hilang. Di sini dia sebutnya hilang kan. Dan tadi berarti gue salah ya. Maksud gue di sini tolong terus lakukan pencarian, dan sepertinya kan Babro udah dead kan. Maksudnya si si orang yang nyerang desa itu tuh udah dead kalau nggak salah ya. Apa tuh namanya, mereka ini masih mencari lah. Di sini kayak mereka tuh masih mencari um, ya season 3 ya, itu ya akhir apa tuh aksi kiran season 3 kan akhir kalau nggak salah, yang kata dia nyerang desa itu, dan si yang dia itu udah dead kan, maksudnya feeling gua dia bukan feeling gua sih, inget gua dia tuh udah dead, dan anggota kerajaannya masih pada nyari nih kayaknya ya. Terus dia saya maka tadi gua salah, gua pikir dia masih hidup, gua pikir dia diselamatin terus masih hidup, gua lupa soalnya kayaknya udah mati sih. Jadi tapi mereka ini masih mencari nih gitu. Zanak sama. Nah, terus Raven. Nah, di sini banyak kata Raven karena di sini kan si Raven itu kan waktu itu kan perang kan, waktu perang sama Ains, yang Ains akhirnya manggil sekitaran berapa buah yang monster, monster yang ada mulutnya itu yang kata banyak itu. Nah, itu akhirnya dia lari kan kalau nggak salah si Raven ini karena meremehkan Ains, dibilang kayak kalau nggak salah kayak gitu. Tanda-tanda dia akan keluar dari wilayahnya. Jadi saya si Raven ini sebenarnya takut ya untuk keluar dari. Mungkin nanti kita bakal ngelihat dia kayak gimana sekarang. Soalnya mungkin setelah dia ngelihat kekuatannya si Ains waktu itu yang apa ngebantai banyak banget orang, mungkin dia jadi kayak trauma atau kayak gimana, mungkin ya si Raven ini, si apa tuh namanya, Raven yang dia tuh kalau nggak salah, yang gue inget dia itu Raven ini yang ini nggak sih, yang kata dia sayang banget sama anaknya kalau nggak salah, yang sampai manjain banget anaknya, feeling gue ya. Nah gue penasaran nih gimana dia yang sekarang setelah waktu udah kabur dari pertempuran ya. Dan sepertinya dia juga ya mungkin karena raja penyihir begitu menyeramkan, makanya dia takut untuk keluar kan, si Raven ini. Rainer, kita masuk sama Rainer. Sayang sekali tak bisa memaafkan kekuatan dan kebijakan dia. Jadi saya si Rainer sekarang udah nggak bisa lah. Nah, terus sebagai ahli waris sekarang aku harus segera menentukan jawabanku kepada negara penyihir. Menurut gua kayak si, nah, terus tadi gue bilang kan waktu pas gue reaction, kalau misalkan si siapa tuh namanya, si Zanak ini feeling gue dia tuh orang yang capable sih. Menurut gue salah satu orang yang paling apa ya, istilahnya paling normal lah di anggota kerajaan ini. Maksudnya yang nggak terlalu ego dan nggak terlalu arogan, maksudnya tetap berpikir realistis. Feeling gue si Zanak ini ya, meskipun penampilannya itu kayak tipe jujur aja, maksudnya ketika gue pertama kali lihat waktu itu di season berapa ya, berapa gue lupa, itu gue kepikir nih orang kayaknya apa tuh kayak nyebelin gitu, tapi ternyata oke juga sebagai anggota kerajaan gitu loh, mikirinnya gitu loh. Untuk memperdalam persahabatan, aku harus memberikan sebuah hadiah. Aku ingin menghindari bukti ketergantungan pada negara tetangga maupun para bangsawan. Nah, gua kata dia itu menjerumus ke, maksudnya ngomong itu ke siapa? Maksudnya membuktikan perjalanan persahabatan ini maksudnya sama siapa? Apakah sama si Renner atau sama Ains? Maksud gue negara penyihir, gue juga masih bingung lah. Kan dia kan istilahnya kan dia ngomong tadi sebelumnya adalah dia pengen ngasih jawaban ke negara dan segera memikirkan jawaban sebagai penerus kan. Terus ya apa sebagai penjaga persahabatan, apakah aku harus mengirimkan hadiah atau apa seperti itu ke Ains ya. Maksud gue tadi kata-kata itu ke Ains. Just dibilang agar membuktikan bahwa dia itu tidak terlalu bergantung kepada bangsawan dan negara tetangga, bahasanya kayak gitu. Apa yang harus kulakukan, dia bilang kayak. Ya pokoknya intinya sih dia lagi mikirin gimana ke depannya lah untuk menghadapi negara penyihir inilah sebagai penerus gitu kan. Terus sebentar lagi utusan dari negara penyihir akan datang, si Albedo ya. Jika kakak sedang jika kakak sedang memberikan tentang hadiah. Oke, jadi di sini tuh si Rainer ini sudah apa ya, sudah memikirkan lah istilahnya, kalau Onyx seperti kalau Onyx sama lagi mikirin hadiah nih ya. Bagaimana dengan mengirimkan barang ganda? Mengirimkan barang ganda. Nah, barang ganda ini apa anjir? Sebagai tenaga kerja untuk utusan itu. Barang ganda itu apa? Maksudnya barang ganda itu spy maksud gua. Barang ganda gue pikir apa namanya? Barang ganda apa anjir?
sebagai utus tenaga kerja untuk utusan itu. Tenaga kerja. Maksudnya dia tuh ngirim tenaga kerja gitu maksud gua. Dia tuh pesan ngirim tenaga kerja gitu. Kalau melakukan itu aku bisa membuat alasan untuk yang lainnya. Nah, maksud gue ngerti. Pokoknya gue nggak ngerti apa ini maksud mereka bro sini. Mungkin kalau lo ngerti bisa komen di bawah aja ya. Soalnya bener gak ngerti gue maksudnya mereka bro barang ganda terus aku seperti membuat alasan yang lainnya itu maksud gue nggak ngerti anjir asli. Apa subtitlenya atau gimana ini? Oke, ini si Albedo datang ya. Nah, terus saya kira ya aku sudah menjemput mereka. Oke. Nah, terus setelah aku menjadi raja, aku akan memberimu wilayah daerah terpencil di suatu tempat. Tinggallah di situ sampai kau mati. Karena kan memang si siapa tuh masih si pangeran itu ngira kalau misalkan si siapa tuh namanya si Rainer ini di season berapa itu gue lupa. Dia tuh pernah ngomong, seinget gua nih ya, sorry kalau gua salah. Dia tuh ngomong kalau misalkan kan Cloud itu kan bukan anggota kerajaan kan. Jadi apa tuh namanya ketika lo pengen nikah sama Cloud, maksudnya pengen selalu bersama sama Cloud itu tuh kalau nggak salah bahkan si Rainer itu pernah ngomong kalau misalkan bahkan dia tuh pengen ngebuang nama putrinya dia. Waktu itu yang sama Ravens kalau nggak salah sama si Raven sama si Zanak sama di situ tuh terus dia tuh lagi ngomong sama si siapa tuh namanya? Ngomong sama si Himenya bertiga gitu kalau nggak salah. Nah, terus mereka bertiga ini kerja sama bukan kerja sama sih kayak saling ngobrol gitu di mana si putrinya itu ngomong kalau misalkan dia bahkan pengen ngebuang ini putrinya untuk bisa bersama sama si Cloud kalau nggak salah kayak gitu ya. Makanya si pangeran ini ngomong kalau misalkan dia itu pengen mainin ke tempat terpencil ada akhirnya biar biar si putrinya itu bisa hidup di sana bareng sama si Cloud mungkin ya istilah kayak gitu. Terus dia terima kasih banyak dia bilang kayak gitu kan. Nah terus di sini aku sudah tertarik lagi sama sekali dengan hal itu. Nah sepertinya karena ini tuh karena dia tuh mungkin sudah kerjasama sama Albedo, misalnya dia tuh udah kerjasama sama Albedo. Aku sudah tertarik lagi sama sekali dengan itu. Saranmu sudah sangat terlambat karena mungkin di sini itu dia tuh sudah punya rencana lain yang mungkin rencana lain itu adalah kerjasama sama si Albedo ini kayaknya ya. Maksudnya sama kerajaan penyihir gitu, saya sama negara penyihir. Nah, maksud gua rencananya itu apa masih belum jelas nih. Si Putri ini, Putri Renner ini. Nah, di sini pokoknya si Brain lagi apa tuh namanya lagi ngobrol-ngobrol sama gurunya si Gareth ya. Gazev kok Gareth sih Gazev. Gazev Stronov. Stronov namanya Stronov. Oke, gue inget Stronov. Karena nah terus ini si Brain ngomongin kalau misalkan dia itu mulai mengumpulkan kayak anak-anak yang bisa punya potensi dan lain-lainnya mungkin untuk tadi untuk masih lama untuk membesar tapi masih lama untuk membesarkan mereka. Oke untuk ya bisa dilatih lah itu kayak gitu. Agar ya mengumpulkan orang yang bisa berguna sebanyak apapun lebih baik karena musuh kita adalah Mado si Ains gitu kan. Kayak itu mungkin yang si Brand pikirkan lah bahasanya kayak ya daripada sia-sia gitu kan. Lebih baik ya kayak gitu. Pangeran ketiga dari keluarga STZ. Oke ini bla 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 bla. Ini kata dibangun lagi gak usah si Albedo. Terus ini kemunculan si Philips. Terus dari jatuh cinta sama si Albedo pada pandangan pertama dengan bodohnya gitu kan. Terus Albedo sama oh penerus selanjutnya Baron Monsterat. Nah, Monsterat ini maksud gua siapa ini gue bingung. Berarti kalau kalau Stronov kan kalau Gazev kan Streonov ya. Kalau Gazev itu Streonov kan tuh. Kalau si ini tuh siapa anjir? Monsterat kakak yang ntar gue cari ya. Monsterat. Monsterat Overlord. Monsterat nih ya. Monsterat ini dia itu Monsterat. Monsterat tulisan gimana sih? Serat. Serat. Philips. Ini dia. Jadi gue sambil nyari ya, maksud gue sambil nyari. Ini mungkin agak ngelek-lek tapi ya, ya sudahlah ya. Nah di sini dia itu low class Nobel. Dia bilang itu berarti dia itu bukan dari keluarga kerajaan ya. Jadi dia itu dimanipulatif. Baron Monserrat, older brother Hilma.
Bentar, di older brother-nya ini siapa? Gue penasaran cuy, karena dia bilang older brother itu dead. Apakah dia itu karakter penting atau bukan? Makanya gue pikir dia itu Gazef cuy. Asli, makanya gue pikir dia itu Gazef. Siapa nih older brother-nya ini? Oh ini dia. Believe does the thing non highly bla 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 morons true. His elder brother also killed during the. Oh oke, oke 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 oke. Jadi bahkan kakaknya pun bukan orang siapa-siapa cuy. Oke 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 oke. Jadi gue salah. Jadi sepertinya tadi gue salah. Jadi si siapa tuh namanya kakaknya si Philips ini itu tuh bukan siapa-siapa sepertinya ya. Gua nggak tahu siapa. Mungkin kalau tahu siapa ya komen di bawah. Kayak bukan Gazef. Tapi yang jelas bukan Gazef karena Gazef itu keluarga astronov gitu tadi. Kayak keluarga astronov gitu tadi gue salah ya. Atau salah gimana tadi gue lupa pokoknya namanya siapa. Tapi yang jelas di sini dia bilang gitu dia tuh keluarga dari Monsterat dan si apa tuh namanya kakaknya itu meninggal waktu pas perang yang season 3 akhir yang kata waktu ngelawan si Ainz dan sepertinya kan memang seluruh orang kerajaan kan semua Nobel dan lain-lainnya itu kan pasti perang waktu itu kan pokoknya dan salah satunya itu adalah kakaknya. Nah kakaknya gue pikir salah satu yang diketahui ya salah satu yang di known waktu season 3 tapi ternyata tidak karena bahkan di wikinya sekalipun terus tertulis nama itu older brother jadi istilahnya bisa jadi bukan siapa-siapa dan intinya dia itu mati pas perang gitu kan. Jadi gue pikir orang penting gitu loh. Ada cuma kroco doang si Philip anjing. Terus dia si Philip dengan bodohnya dia pengen ngadain pesta gitu kan. Terus intinya dia tuh pengen perdalam negara tuh hubungan persahabatan dengan negara penyihir. Aku ingin melindungi wilayah serta orang-orang kita. Apakah hal ini maksudnya kerjasama dia sama negara penyihir apakah ini nggak apa tuh namanya nggak menimbulkan bahwa bangsa lain akan menjadi musuh kita gitu loh. Banyak yang meninggal akibat peperangan itu. Takkan ada yang menyerang kita. Ya maksudnya ya karena para bangsawan lain sekarang lagi kritis ya karena ya tadi setelah perang itu banyak yang dead. Jadi nggak ada yang bakal nyerang kita bangsawan-bangsawan yang lain. Bagi tanah kita hanya punya satu desa dengan bekerja sama membagi hasil panen yang dibutuhkan dengan tetangga kita sudah susah payah bertahan. Jadi mereka itu cuma punya satu desa bangsawan tapi mereka itu cuma punya meskipun mereka punya tanah tapi mereka itu cuma punya satu desa gitu loh. Kalau kita melakukan gitu kita bisa meminta negara penyihir untuk membantu kita. Kenapa negara penyihir mau membantu desa yang berada di wilayah negara lawannya? Intinya ya maksud gue di sini tuh ya kalau aku pasti akan melakukannya. Hal itu bisa menjadi pembuktian pemimpinnya adalah penguasa yang manusiawi ya kan. Jadi si Philips ini apa tuh namanya ngira kalau misalkan si Ains maksudnya sebagai pemimpin ya, dia itu bakal ngebantuin si Philips ini sama keluarganya dia, desanya dia karena dia tuh kira kalau misalkan Ains itu akan menjadi pemimpin yang kayak ya pasti bakal dibantu kalau aku jadi dia aku pasti ngebantu karena itu akan menjadikan dia itu sebagai pemimpin yang manusiawi dibilang kayak gitu kan. Padahal nyatanya sebenarnya menurut gue nggak ada logiknya ngebantuin bukan nggak ada sih maksudnya nggak ada untungnya ngebantuin orang yang cuma satu tuh anggota bangsawan yang punya satu desa doang gitu loh. Intinya si Max Sipils ini dimanfaatin karena kebodohannya ini sebenarnya udah jatuh cinta sama Albedo pertama kali ngajak nikah setelah pertemuan kedua dan apa tuh namanya dia itu kayak sebenarnya dia itu kayak ngerasa kalau diri dia itu pintar gitu loh jadi kayak ya itu tadi istilahnya Philips ini ya aneh banget dah. Aku tidak perlu kuat kita bisa memaafkan mereka. Meskipun itu adalah negara penyihir, selama kita punya kebijaksanaan, kita tak perlu takut. Kita bisa memanfaatkan mereka sebagai pion untuk keluarga kita bisa terkenal. Padahal apa tuh namanya literally dia itu yang dimainin gitu loh. Dia itu dijadiin boneka gitu loh si Philips ini aja. Aku mau minjam rumah nyonya yang baru saja aku kenal. Nah, nyonya ini adalah si Hilma itu kan. Hilma itu ternyata yang anggota 12 bukan 12. Gue baru ingat tadi pas gue searching. Jadi apa tuh kan gue searching tadi sambil gue tadi makanya sambil nyari si Philips ini tadi jadi gue sama nyari Hilma. Nah, ini sama gue cari juga. Hilma ini anggota Avengers, bukan 12 berarti ya Avengers di mana dia itu apa tuh namanya yang waktu itu pokoknya yang waktu pas season 2 kalau nggak salah. Yang waktu itu anggota Avengers itu yang
cewek itu ya, yang cewek itu yang pernah yang dia tuh dijebak sama yang 2 bocah, Aura sama aduh satu lagi siapa gitu, Aura sama siapa gitu, ingetnya Aura doang. Pokoknya yang trap itulah, misalnya kayak satu pakai rok tapi ternyata dia cowok, satu lagi yang pakai celana tapi dia tuh cewek itu. Pokoknya yang itulah, yang elf. Ya, yang nyonya itu si Hilma ini ternyata. Intinya dia tuh jadi si Hilma ini kerjasama sama Albedo untuk memanfaatkan si boneka ini aka si Philips inilah. Nah rencananya itu apa gue masih belum tahu. Kenapa dia tuh sampai mau kerjasama gitu loh. Terus dia sampai nanyain tentang suami dan lain-lainnya. Kocak banget ya si Philips anjing. Apa ya kayak mau berani-berani megang kayak gitu deh. Kocak aja. Berisikan bangsawan rendah ya. Tanpa menjadi bahwa ini tempat para mangsa. Nana Albedo BTW ini gue baru sadar anjir. Tadi ada sedikit misframe anjir. Kalau sadar nih ya. Ada misframe nih. Lu lihat ya bagian tangannya si Hilma. Liatin dah. Nah tuh. Tiba-tiba hilang anjir. Kalau misalkan sadar lu pasti tadi. Lu ulang lagi coba adegan itu. Itu kayak itu hilang frame aja. Satu frame aja itu hilang. Kayak tek-tek gitu. Kayak putus aja. Bono ada Albedo ke ruang istirahat. Kalau begitu aku juga ikut. Nah terus di Vina tidak ikut, nggak usah ikut dah lo gitu kan karena ya istilahnya mereka itu mau melakukan pertemuan sekarang si Albedo sama si Hilma dan beberapa bangsawan itu sepertinya bangsawan kerajaan ya kayaknya itu lagi apa tuh namanya lagi mau bicara lah gitu di akhir episode nanti. Nah terus ini makanya dia panik kan, dia pengen menikah sama Albedo kan, terus dia panik karena ya dia tahu sebenarnya Albedo itu kayak gimana gitu loh. Nah, sampai lehernya itu kan lehernya sampai dipegang-pegang ya karena dia mengingat kembali tentang sebelumnya itu. Nah, terus ini akhirnya dia si Albedo balik lagi ke dirinya, actingnya enggak acting lagi di mana menjijikan ya. Padahal yang boleh menyentuh tubuh ini dengan hasrat hanya satu orang di dunia ini ya, Ainus maksudnya. Marah dia ya. Ya, gila. Nah, saya akan segera menyiapkan boneka yang lain. Nah, ini maksudnya kalau misalkan dia ngerasa kayak si Philips itu nggak guna, mungkin dia bisa menyiapkan boneka yang lain, maksudnya orang yang lain gitu loh, selain Philips. Terus akhirnya dia bilang, nggak perlu khawatir. Kebodohannya itu meninggalkan kesan pada banyak bangsawan. Jadi para bangsawan yang lain itu istilahnya si Philips ini punya nama di antara para bangsawan karena kebodohannya yang berada di istana kerajaan. Rugi apalagi diganti. Rugi kalau diganti. Baik, saya mengerti. Misalnya karena dia bodoh makanya dia bisa gampang dimanfaatkan nih si Philips ini gitu loh. Dia pikir dia bisa memanipulasi negara penyihir, maksudnya Ains dan pengikutnya gitu kan. Gila aja anjir. Di sini pertemuannya tuh. Albedo sama. Kami telah menunggu Anda. Nah, gua nggak tahu nih siapa ya. Maksudnya si Albedo lagi ketemu sama siapa? Aku akan memberi perintah pada kalian. Yang pertama bawalah macam-macam persediaan ke negara penyihir. Nah, sepertinya nih ya, dugaan gua mereka ini lagi ngomong sama Albedo ini lagi ngomong sama bangsawan kerajaan sepertinya yang pertama bawalah macam-macam persediaan. Persediaannya maksudnya kayak yang persediaan-persediaan itulah ya ke negara penyihir. Kami mengerti. Dengan senang hati kami akan memberikannya. Artinya kan dengan senang hati kami memberikannya artinya kan dia pasti bukan bagian daripada negara penyihir kan. Gue pikir awalnya di sini itu dia tuh lagi ngomong sama bawahannya dia sendiri si Albedo itu untuk lancarin rencana sesuatu kan. Tapi sepertinya Albedo itu lagi ngomong sama para bangsawan yang mungkin bisa diajak kerja sama lah bahasanya kayak gitu. Gua nggak tahu di bangsawan siapa, mungkin ada hubungannya sama Renner yang di akhir kan Renner kan kerja sama Albedo nih atau mungkin Renner itu akhirnya punya beberapa bangsawan di pihaknya dia. Dan akhirnya bangsawan itu akhirnya kerja sama Albedo. Mungkin, gua nggak tahu juga soalnya. Bukan begitu. Jadi kan si bangsawan ini tadi ngomong ini mungkin bangsawan ya, jadi bisa jadi salah juga. Orang ini bilang kalau misalkan ya aku akan memberikannya tapi si Albedo ngomong enggak jangan begitu jual dengan harga yang sesuai bersiaplah kekurangan makanan akan melanda kerajaan di masa depan jadi istilahnya apa tuh namanya RSTZ ini akan dilanda kekurangan makanan di masa depan bahasanya kayak gitu. Saya itu bagaimana dengan informasi tentang barang sihir. Nah gue nggak tahu nih maksudnya tentang informasi tentang barang sihir ini kenapa ditanyain di tempat ini apakah ada mata-mata di dalam kerajaan ini atau
bangsawan-bangsawan itu ngerti. Bukan intinya siapa yang diajak ngomong sama Albedo ini yang masih belum gue tahu ya. Terus dikali di akhir. Nah, kita ke akhir. Si Rainer ternyata kerjasama sama si Albedo ya. Oke, terus dia kayak senyum gitu. Untuk memuji pekerjaanmu yang luar biasa, aku memegang hadiah dari Paduka Ains. Jadi saya di sini Rainer itu memang sudah kerjasama sama Ains ya, maksudnya sama si Albedo gitu kan. Apa tuh namanya? Nah, kerjasamanya dimulai kapan ini masih belum jelas karena gua nggak ingat di season 2 ataupun di season 3 itu ada pertemuan antara Rainer sama Ains. Gue juga lupa. Mungkin kalau ada gue juga lupa. Sekian bilang karena kerja kerasnya si Rainer di sini dikasih hadiah. Nah, hadiahnya ini kotak gini. Nah, gua nggak tahu ini kotak apa. Kotak apa ini? Nah, gue ini kotak apa? Mungkin apakah ini makanya apa pokoknya intinya adalah karena kerjasamanya Rainer ini sama si Albedo, Rainer akhirnya jadi nggak tertarik lagi sama untuk tinggal di tempat terpencil gitu loh bahasanya. Dia tuh udah nggak tertarik lagi tinggal di tempat terpencil dan bareng sama Cloud dia udah nggak tertarik lagi. Nah, gua nggak ngerti misalnya intinya apa yang dikasih sama si Zanak waktu itu sudah terlambat dia bilang kayak gitu. Nah, gua mungkin karena rencana ini. Nah, gua nggak ngerti rencana ini apa gitu loh. Kalau dari openingnya sendiri kan diperlihatkan kalau misalkan nanti kan si AS bakal bawa pasukan nih untuk nyerang, bakal melakukan invasi kan kalau dari openingnya sendiri melakukan invasi ke Restize, Restize gitu kan. Dan situ pas nge-shot ke putrinya senyum. Artinya memang si putrinya ini berkhianat gitu loh. Karena dia bekerja sama sama negara penyihir gitu. Anjing gak ada konspirasi. Sumpah Overlord itu kalau masalah politik konspirasinya gila sih anjir. Aku berjanji tentang satu hal lain yang kau inginkan. Satu hal lain gitu kan istilahnya. Tak perlu dikatakan bukan. Nah, ini satu hal lain ini apa gitu. Ini masih belum jelas nih. Jadi intinya kan pertama dia dikasih hadiah yang kotak tadi nih. Nah, gua nggak tahu kotak ini apa hadiahnya ini. Istilahnya itu mungkin kayak semacam rewardnya ya, rewardnya dia udah ngelakuin tugasnya dengan baik, itu rewardnya kotak itu. Nah, gua nggak tahu kotak ini apa. Terus akhirnya dia masih punya satu hal lain yang dia inginkan tadi. Itu saya kira nggak perlu dijelaskan. Ya, ini apa gitu loh? Apa yang dipinginkan sama si Rainer ini? Apalagi Anda memberi belas kasihan saat membayarkan pertimbangan yang sah, tak ada kesenangan hal lain itu. Jadi kayak ada semacam negosiasi dengan pertimbangan yang sah itulah bahasanya. Dengan apa yang dia inginkan, Rainer inginkan dengan apa yang Albedo rencanakan. Apakah bisa membuka hal itu? Persiapannya sudah berjalan saat ini. Nah, gua nggak ngerti ini persiapan apa, masih belum jelas, begitu ya. Kalau begitu sebelum kami menginvasi, selesaikanlah. Jadi sebelum nanti negara penyihir, Ains dan lain-lainnya itu menginvasi, sepertinya bakal atau kayak ada sabotase di dalam kerajaan sendiri yang mungkin dipimpin sama si Rainer ini. Entah sabotasenya apa sama si Rainer ini, tapi ya kita lihatlah nanti ke depannya kayak gimana. Yang maha hebat. Nah, tiba-tiba ada yang hitam-hitam itu. Apakah yang hitam-hitam ini itu merasuki si Hime-nya, si Rainernya ini? Soalnya gue pertama kali ngelihat matanya si Hime itu kan gak ada warnanya, maksudnya gak ada cahayanya kan. Biasanya kan tipikal-tipikal kayak gitu dia tuh kayak bekas dihipnotis gitu loh. Kalau di anime ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah yang bayangan itu tadi merasuki si Hime-nya ini atau si Hime-nya ini memang secara sadar kayak begitu. Feeling gue sih kayak secara sadar ya harusnya ya, dan bayangan itu mungkin mengikuti karena apa tuh namanya untuk memastikan mungkin ya istilahnya kayak mengawasi si Hime-nya melakukan tugasnya dengan baik atau enggak, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi guys nggak mungkin banget kalau misalkan si Hime-nya si Rainer Hime ini dia apa tuh namanya ngomong perihal kalau misalkan dia dihipnotis, kenapa dia ngomong sama si rajanya, si Zanek di belakangnya tadi kan pas Zanek udah pergi, dia ngomong aku sudah tidak tertarik dengan hal itu, terus semua itu sudah bukannya apa sudah terlambat dibilang kayak gitu kan. Jadi istilahnya kalau misalkan dihipnotis pasti dia nggak bakal ngomong begitu. Maka kakak menceritakan tentang anjingmu itu, maksudnya si Cloud ya. Atau si si siapa tuh namanya si Rainer tadi akhirnya Rainer ngomong kalau misalkan emang kak cerita kamu cerita juga tentang si Ains gitu kan. Jadi kayak mereka itu saling apa ya, saling menceritakan tentang orang yang mereka suka lah bahasanya kayak gitu. Gila sih anjir. Ya pokoknya itu untuk episode kedua daripada Overlord ya season 4 kayak gitu. Oke, tadi untuk episode ke 2 daripada Overlord season 4. Jadi istilahnya di sini tuh banyak banget hal yang sebenarnya menjadi
bahkan ada konspirasi ya tipikal-tipikal Overlord, politik, konspirasi gitu kan. Dimana tadi ternyata si apa tuh namanya Albedo dan Rainer itu kerjasama. Maksudnya Rainer Hime itu kerja sama sama negara penyihir ya, dan melalui Albedo dan apa tuh namanya, dimana sepertinya nanti Ainz dan negara penyihir bakal menginvasi kerajaan. Dan sebelum hal itu terjadi ada rencana kayak semacam rencana sabotase gitu, mungkin kayak spionase gitu bahasanya, dimana itu si Albedo itu kerjasama sama si Rainer ini, dan Rainer ini yang bakal ya tadi ada rencana tersendiri lah. Nah rencananya ini apa gue masih belum tahu, tentang persiapan, terus tentang yang kotak itu atau terus nanti timbal balik yang dikasih sama Albedo untuk si Rainer ini apa juga masih belum jelas. Pokoknya masih awal banget lah. Pokoknya kita cuma mengetahui sekarang itu adalah Albedo sama Rainer itu bekerja sama. Dan Albedo ini memanfaatkan si Philips yang memang dijadiin kayak boneka gitu. Boneka dimana dia itu karena kebodohannya lah bahasanya kayak gitu, sampai kayak dipegang, kayak jatuh cinta pas pertama kali sama Albedo dan lain-lainnya. Dan si Hilma itu tuh bagian daripada Albedo ya, untuk tadi istilahnya menjebak bangsawan yang mungkin punya kebodohan istilahnya bisa dimanfaatkan lah bahasa kayak gitu. Dan kebetulan itu adalah si Philips kayak gitu. Jadi si Hilma itu ngincer nih siapa nih ya yang bakal dijadiin boneka untuk rencananya Albedo ini. Dan ternyata ya kebetulan ada Philips di situ, makanya si Hilma kan kerjasama kan untuk ngasih rumahnya dan lainnya. Dan ternyata si Hilma ini gue lupa soalnya Hilma ini apakah dia itu karakter baru atau siapa, dan ternyata dia itu adalah anggota dari Avengers tadi sambil gue nyari juga. Jadi dia itu anggota Avengers yang muncul di season 2 gitu loh kalau nggak salah. Waktu itu yang kata pas Demregas nyerang itu, dan pokoknya Avengers lah, gue inget banget pokoknya waktu itu yang kata terjebak sama si yang dua kembar itu kayak gitu. Dan apa tuh namanya Babro masih dicari sama Zanek, masih Zanak masih dicari tuh si Babro, padahal udah dead gitu kan. Terus Ravens kayaknya dia itu sekarang lagi tenang dulu di kotanya, mungkin di kotanya dia ya, istilahnya di desa, di kotanya dia tetap nge-stay di sana, sepertinya udah takut sekarang, mungkin trauma atau kayak gimana. Terus siapa lagi ya? Si Brain sekarang nyuruh Hime-nya untuk ngebangun panti asuhan gitu kan. Itu idenya si Brain, dimana bangun panti asuhan ini ya untuk rencana jangka panjang untuk bisa membuat SDM yang bisa mengalahkan nanti mungkin ya pasukannya si atau Ainz kayak gitu loh istilahnya. Dan ya mungkin cuma itu doang yang bisa dilakukan, dibilang kan kayak gitu. Makanya ini kayak baru pemulaian dan tiba-tiba sudah ada konspirasi. Memang Overlord the best ya. Kayak gitu ya. Mungkin segitu aja lah untuk episode kedua dari Overlord season 4. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 3 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.